Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah siyam ini hingga detik ini, hingga hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, serta pada kita selaku umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini tentunya kita menghadapi tantangan sekaligus godaan yang bisa menurunkan konsentrasi dan fokus kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar ataupun tanpa kita sadari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan kepada kita dalam suatu hadisnya, kama qalat Aisyah, syadda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashru syadda Nabi sallallahu alaihi wasallam mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, rawahul Bukhari. Dan di hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadis tersebut menjadi panduan dan menjadi contoh pada kita semua. Kita sebagai umatnya senantiasa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah justru meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabatnya, para salafus saleh, ya kan, memaksimalkan waktu yang ada, waktu yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkannya baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Karena begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali meningkatkan intensitas ibadah kita di akhir bulan Ramadan, maka ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, hendaknya kita ingat dan kita sadari bahwa bulan Ramadan itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita hitung kurang lebih tinggal 3-4 hari lagi. Hendaknya kita memaksimalkan hari-hari ini, hari yang tersisa ini, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ibadah apa yang ringan atau ibadah apapun yang bisa kita lakukan saat dimanapun dan kapanpun, maka lakukanlah, kita maksimalkan. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia, ada waktu yang kosong di bulan Ramadan ini dengan tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita doa yang hendaknya kita ucapkan agar kita mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bisa kita lakukan, bisa kita bacakan di setiap kondisi kita, atau di setiap kali kita memungkinkan untuk membaca doa tersebut, hendaknya kita berzikir dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dan perlu kita ingat kembali janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siapa yang dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan ataupun pahala yang berkali-kali lipat, ataupun malam kemuliaan yang akan diberikan bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan seterusnya. Ini kita hadirkan supaya apa? Supaya kita termotivasi lagi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan i'tikaf kita atau menghindari hal-hal yang dapat merusak konsentrasi kita, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan usia yang panjang sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini, dan kita bisa menjalankan ibadah siyam, ya, dengan sehat dan alhamdulillah dengan penuh keimanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah yang sangat menarik dari sahabat Thalha bin Ubaidillah. Sahabat Thalha ini mempunyai memiliki dua orang sahabat yang senantiasa bersama. Suatu ketika dua sahabat ini
pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah takdirkan salah satu di antara mereka syahid dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ya sehat kembali ke rumah, namun setahun kemudian sahabat yang satunya diwafatkan dan meninggal. Kemudian suatu hari sahabat Tolha memimpikan mereka. Dalam mimpinya sahabat Tolha mendapati bahwasanya sahabat yang meninggal belakangan setahun kemudian itu ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu untuk memasuki surga dibanding sahabat yang meninggal di medan perang. Hal ini tentunya membuat sahabat Tolha heran, kenapa bisa terjadi demikian? Ya, hingga akhirnya sahabat Tolha tersebut tentunya bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah sahabat yang satu itu diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa menjalankan sholatnya? Kemudian bukankah sahabat tersebut mendapati bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Nah, dari sini tentunya kita menggarisbawahi bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu mampu meninggikan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Contohnya seperti sahabat yang tadi yang diceritakan oleh Tolha bin Ubaidillah. Kemudian di sisi lain Rasulullah SAW pernah mengaminkan doanya Jibril. Dan ini riwayat yang pernah kita dengar dari guru kita. Rahima anfu rajulin man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Kemudian kecelakaanlah, kebinasaanlah, kecelakaanlah, merugilah bagi siapa yang mendapati Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dua hal ini ya, bisa memotivasi kita kembali agar senantiasa meningkatkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Kita tutup ya kan dengan penutup yang paling baik ya. Kemarin mungkin ibadah kita belum maksimal, maka maksimalkan hari ini. Ya, bisa jadi mungkin hari ini kita belum menghatamkan Al-Quran, maka segeralah hatamkan Al-Quran. Dengan demikian ya, tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua kaum muslimin mendapatkan malam kemuliaan, mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa meraih dan merayakan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.